Shalom, halo apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan Kakak Ana. Hari ini kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Meski kita masih dalam kondisi pandemi, tapi dengan sukacita dan iman kita bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu online PAN Jemaat GKI Tiberias. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan serta mendengar berita kebenaran firman Tuhan? Ayo adik-adik, Kakak Ana ajak kita semua siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan Alkitab dan duduk yang tenang, karena kita akan memulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di sore hari ini terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di saat sore hari yang indah ini Tuhan, kami ada kebenaran firman, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari ini sehari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik sekalian, sekali lagi pembacaan firman Tuhan di sore hari ini terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Judul perikop pembacaan firman Tuhan, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, tema renungan kita, Allahku memenuhi segala keperluan. Sekali lagi, Allahku memenuhi segala keperluan. Setiap hari, semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup. Apalagi sekarang, semua harga kebutuhan pokok tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal. Nah, adik-adik,
Sebelum hidup di dunia ini pasti kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Itulah sebabnya semua orang bekerja keras untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira apa yang dikejar? Tidak ada kata lain selain uang. Semua orang pasti berpikir bahwa jika sudah memenuhi atau sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih, semuanya akan menjadi beres, menjadi gampang. Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan dapat kita rasakan. Benarkah demikian adik-adik? Tetap saja kita merasa kurang dan tidak pernah puas. Adik-adik, dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 9a katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, akibat pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran, setiap hari Alkitab menasihatkan kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Coba kita lihat bersama Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kata khawatir itu sendiri adalah rasa takut, rasa cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Untuk bisa keluar dari kekhawatiran, Tuhan mengajarkan untuk kita memprioritaskan perkara-perkara rohani. Kita bisa belajar dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik yang diberkati, kata khawatir itu sendiri adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Untuk bisa keluar dari kekhawatiran, Tuhan mengajarkan kita untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Kita bisa baca sekali lagi dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik yang diberkati, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini? Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal supaya kita diselamatkan. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasih-Nya itu? Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan. Setiap hari kita harus setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, serta kita harus beribadah dan
melayani Tuhan. Amin. Berdoa menyerahkan adik-adik terkasih kami yang berada di sektor Petra, Kana, Nazaret, Galilea, Bethlehem, dan sektor Sion. Tuhan Yesus memberkati adik-adik terkasih kami. Berikan mereka pertumbuhan yang baik, jaga kesehatan mereka, jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Adik-adik kami yang sudah sekolah, sungguh bahwa Tuhan akan mengangkat penyakit ini ya Bapa, dan biarlah kami semua terbebas dari penyakit corona ini, dan kami boleh kembali beribadah di rumah yang kudus, dan kami dapat melayani adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di sore hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Adik-adik, kita sudah selesai belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Dan pesan dari Kakak Ana, adik-adik harus ingat jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Kedua, adik-adik juga harus rajin berdoa dan selalu membaca firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu online PAR GKI Tiberias minggu depan. Shalom.